Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rozita Aufa Yardina dari kelas PAI 4F dengan NIM 122202024. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Fikih Munakahat dengan judul Li'an. Secara etimologis, li'an merupakan lafaz dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata la'ana, mengandung bermakna saling melaknat. Dinamakan li'an ini karena apa yang terjadi antara suami istri, sebab masing-masing suami istri saling melaknat dirinya sendiri pada kali yang kelima jika dia berdusta. Menurut istilah hukum Islam, li'an ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan 4 kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya. Kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat dari Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu. Kemudian dasar hukum dari pelaksanaan li'an di sini saya akan menyampaikan satu saja, yaitu dari Al-Quran. Quran surat An-Nur ayat 6-10 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh istri mereka padahal tidak ada bagi mereka saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian salah seorang mereka ialah 4 kesaksian dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk para pembohong, dan dihindarkan darinya hukuman dengan bersaksi dengan 4 kali kesaksian dengan nama Allah. Sesungguhnya dia benar-benar termasuk orang-orang pembohong. Dan yang kelima, bahwa murka Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang benar. Dan andai kata tidak ada karunia Allah atas diri kamu dan rahmatnya, dan Allah adalah maha penerima taubat lagi maha bijaksana. Kemudian ada beberapa hukum yang berkaitan dengan li'an. Yang pertama adalah perceraian. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anha, ia berkata, sepasang suami istri dari kalangan Ansor saling meli'an di hadapan Nabi SAW. Kemudian beliau menceraikan keduanya. Yang kedua yaitu pengharaman selamanya. Berdasarkan perkataan Sahal bin Sa'ad, telah ditetapkan oleh As-Sunnah untuk 2 orang yang saling meli'an, yaitu suami dan istri, agar keduanya dipisahkan dan keduanya tidak boleh bersatu kembali selamanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Yang ketiga, istri yang dituduh berzina berhak atas mahar dan nafkah yang telah diberikan. Hal ini berdasarkan hadis dari Ayyub dari Sa'id bin Jubair. Ia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar, bagaimana hukumnya seorang suami yang menuduh istrinya berzina? Ia menjawab, dahulu Nabi SAW pernah menceraikan sepasang suami istri dari Bani Ajlan. Beliau bersabda, Allah mengetahui bahwa salah satu dari kalian berdusta. Apakah di antara kalian ada yang bertaubat? Keduanya menolak. Kemudian beliau SAW bersabda, Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian berdusta. Apakah di antara kalian ada yang bertaubat? Keduanya tetap menolak. Kemudian beliau menceraikan keduanya. Ayyub berkata, Amr bin Dinar berkata kepadaku, sesungguhnya di dalam hadis ada sesuatu yang belum engkau sampaikan, yaitu suami itu berkata, bagaimana dengan harta pemberianku? Beliau bersabda, engkau tidak lagi mempunyai hak atas harta itu apabila engkau benar dengan tuduhan itu. Sesungguhnya engkau telah menggaulinya. Namun apabila engkau dusta, maka harta itu lebih jauh lagi darimu. Kemudian yang keempat yaitu anak dinisbatkan kepada istri yang dilaknat. Dan yang terakhir, saling mewarisi hanya ditetapkan antara istri dan anaknya saja. Pembahasan berikutnya mengenai rukun dan syarat li'an. Rukun di sini terbagi menjadi 2, rukun dari pihak suami dan rukun dari pihak istri. Rukun dari pihak suami yang pertama yaitu suami sudah dikenai beban hukum atau mukallaf, yaitu telah dewasa, akalnya sehat dan berbuat dengan kesadaran sendiri. Bila suami itu belum dewasa atau tidak sehat akalnya atau dalam keadaan terpaksa, maka kebalikan dari yang rukun tadi, maka sumpah yang disumpahkannya itu tidak sah. Dan bila dia memfitnah pun tidak dikenai sanksi qazaf. Dengan demikian tidak sah li'an yang dilakukannya. Yang kedua yaitu suaminya muslim, adil dan tidak pernah dihukum karena qazaf. Dan yang ketiga yaitu suami tidak mampu mendatangkan saksi 4 orang untuk membuktikan bahwa tuduhan zina itu benar. Bila seandainya suami mempunyai bukti yang lengkap, tidak boleh menempuh li'an karena li'an itu adalah sebagai pengganti tuduhan yang dapat dibuktikan. Kemudian rukun yang kedua dari pihak istri, syaratnya yang pertama yaitu istri yang masih terkait tali perkawinan dengan suaminya, karena li'an itu hanya berlaku di antara suami istri dan tidak berlaku untuk yang lain. Kemudian yang kedua yaitu istrinya seorang mukallaf, dalam artian sudah dewasa, akalnya sehat dan berbuat dengan penuh kesadaran. Dan yang terakhir yaitu
istrinya seorang yang muhsan, yaitu bersih dari kemungkinan sifat-sifat yang tercela yang menyebabkan dia pantas untuk dituduh berzina. Syarat ini ditentukan karena kalau dia tidak muhsan, suaminya yang menuduhnya tidak berhak dikenai had, qazaf, atau ta'zir, dan oleh karenanya dia perlu melakukan li'an. Kemudian syarat li'an yang pertama yaitu sumpah suami sebanyak 5 kali. Yang kedua, atas perintah hakim pengadilan agama atau wakilnya. Yang ketiga, hakim mengajari kalimat-kalimatnya kepada suami istri yang meli'an. Dan yang keempat yaitu li'an suami menurut ijma didahulukan dari li'an istri. Nah, pada hal ini terdapat ikhtilaf di antara para ulama tentang hukum mendahulukan li'an suami itu. Kemudian tata cara pelaksanaan li'an. Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, li'an itu ialah bahwa imam berkata kepada suami, katakanlah saya naik saksi dengan nama Allah bahwa saya ini adalah orang-orang yang benar mengenai apa yang saya tuduh kepada istriku si Fulana binti Fulan mengenai perbuatan zina. Lalu dia mengisyaratkan kepada wanita itu kalau wanita itu hadir. Kemudian dia mengulang lagi, lalu dia mengucapkannya hingga sempurna. Yang demikian itu 4 kali. Dan apabila telah selesai 4 kali, maka si imam atau hakim menghentikannya dan mengingatkan laki-laki itu kepada Allah. Dan imam berkata, saya takut jika kamu tidak benar, engkau ditimpa laknat Allah. Kalau imam itu melihat laki-laki itu mau meneruskan ucapannya, maka imam memerintahkan seseorang untuk meletakkan tangannya pada mulut laki-laki itu dan berkata, bahwa ucapanmu atasku laknat Allah. Jika saya dari orang yang berdosa itu mewajibkan kalau engkau berdusta. Jika laki-laki itu enggan untuk meneruskan ucapannya, maka dia meninggalkannya. Dan imam berkata, katakan atasku laknat Allah lah jika saya berdusta mengenai yang saya tuduh si Fulanah dari perbuatan zina. Selanjutnya yaitu hikmah li'an. Yang pertama, saling melaknat akan menyebabkan kedengkian yang akan membawa akibat jelek. Yang kedua, sebagai peringatan bagi suami dan istri agar tidak melakukan perbuatan buruk yang akan mengurangi kemuliaan itu. Yang ketiga, menjaga kehormatan dari kehinaan pelacuran yang tidak pernah hilang pengaruhnya siang dan malam. Selanjutnya, mengenai studi kasus li'an di Indonesia. Jadi, di Indonesia, perkara li'an ini merupakan suatu persoalan yang belum disepakati tentang siapakah yang berwenang mengadilinya. Menurut suatu pendapat, perkara li'an termasuk wewenang peradilan negeri, sedang menurut pendapat yang lain termasuk wewenang peradilan agama. Pendapat pertama, sekalipun perkara li'an itu termasuk perselisihan suami istri akan tetapi tidak dapat diurus oleh peradilan agama karena pusat perkara li'an itu ialah untuk menetapkan tentang anak yang dikandung atau dilahirkan oleh si istri, apakah ia anak suami atau tidak. Perkara tentang siapa sebenarnya bapak seorang anak itu termasuk kekuasaan peradilan negeri. Peradilan ini memutuskan menurut hukum adat atau menurut perundang-undangan negara. Persoalan apakah peradilan agama boleh menjalankan acara li'an itu tergantung kepada kenyataan apakah li'an itu telah diterima oleh hukum adat atau belum. Pendapat kedua, ini adalah pendapat Biro Peradilan Agama, sekarang bernama Direktorat Pembinaan Peradilan Agama. Menurut pendapat ini, perkara li'an termasuk kekuasaan peradilan agama sesuai dengan suratnya kepada segenap instansi peradilan agama di Indonesia tanggal 23 Desember 1959 yang sebagian isinya berbunyi, berhubung dengan banyaknya pernyataan-pernyataan yang disampaikan kepada kami tentang perkara li'an dan hal-hal yang berhubungan dengan itu sebagai akibat diputuskannya tali pernikahan dari suami istri, antara lain tentang kedudukan anak dari pihak-pihak yang bersangkutan, maka bersama ini kami mahkumkan sebagai taksiran yang luas dari pasal 2A ayat 1, Pasal 4 dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, Lembaran Negara Nomor 99 Tahun 1957, dan Pasal 3. Maka teranglah bahwa perkara li'an itu termasuk dalam kekuasaan peradilan agama, mahkamah syariah, dan kerapatan qadhi. Adapun batas wewenang instansi peradilan agama dalam persoalan tersebut hanya terbatas pada memeriksa dan memberikan putusan terakhir tentang kedudukan pernikahan dari pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu suami dan istri, dan tidaklah sampai menentukan kedudukan anak dari pihak-pihak tersebut. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.